Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala ashra Dzulhijjah bitad'ifi ujuril ibadah. Faman kana kharaja min baitihi ila syira'il adhiyah kana lahu bi kulli khutwah asru hasanat wa muhayyanam asru sayiat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Shadaqallahul azim. Sama-sama kita muliakan pengurus Masjid Awak. Kemudian kita muliakan pula Al-Mukarram wal-Muhtaram, para guru kita, buya kita, ustaz kita. Kemudian menghormati, memuliakan pula Bapak Jaibu Uda Uni Jamaah Subuh yang insyaAllah kita dimuliakan Allah dunia wal akhirah. Bersyukur kita kepada Allah di pagi kini di atas nikmat yang Allah berikan kepada awak, sehingga dengan nikmat itu dapatlah kita bersama-sama untuk meluangkan seketik waktu. Datang kita ke rumah Allah dalam rangka melaksanakan tugas pokok kita kepada Allah. Kewajiban utama kita yaitu beribadah kepadanya. Harapan dan doa awak mudah-mudahan sepanjang ibadah yang kita kerajuan diterima di Allah Subhanahu wa taala dan diberikan Allah balasan sesuai apa yang kita harapkan. Kemudian salawat dan salam selalu kita doakan kepada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah sampaikan pahalanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dan membaca salawat mendapatkan buahnya. Buah dari salawat itu salah satunya adalah mendapatkan pengakuan dari Rasulullah bahasanya kita ialah bahagian pada umatnya. Bapak Ibu, Ustaz dan Buya yang memuliakan, kita baru saja selesai menunaikan satu ibadah yang agung, yaitu solat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. Hari ini kita masih berada dalam suasana lebaran karena masih berada dalam hari tasyrik. Lalu setelah selesai kita menunaikan ibadah Idul Adha, apa buah yang muncul bagi diri kita masing-masing? Nah, ibadah supaya ada buah. Nah, paling tidak ada dua buah daripada ibadah Idul Adha itu. Dan pertama, salapih kita selesai melaksanakan ibadah Idul Adha, mampulah hendaknya kita mentauladani Nabi Ibrahim bersama keluarga-keluarganya. Karena itu salah satu perintah Allah kepada awak, sebagaimana disebut Allah dalam surat Al-Mumtahanah ayat 6 sampai qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah.
sungguh adalah suri tauladan contoh nan baik pada diri Nabi Ibrahim dan juga orang-orang yang bersamanya. Indah saja kepada diri Nabi Ibrahim, bahkan orang-orang yang hidup bersama Nabi Ibrahim pun kita disuruh menguswahkannya. Siapa orang yang bersama Nabi Ibrahim? Istri dan anaknya Nabi Ibrahim. Apapun posisi kita, baik. Mungkin kita adalah seorang bapa, ingin menjadi bapa yang baik. Contohnya ada pada diri Nabi Ibrahim, karena dia juga seorang bapa. Kalau kita posisi sebagai suami, ingin jadi suami yang baik, contohlah kepada Nabi Ibrahim, karena dia juga seorang suami. Kalau posisi kita sebagai anak, ingin jadi anak yang baik, contohnya ada pada diri anak Nabi Ibrahim. Kalau ibu posisi sebagai istri, ingin jadi istri yang baik, contohnya ada pada diri istri Nabi Ibrahim. Apapun posisi awak, contohnya lalaku bisnis. Lalu anak kita contohkan dan kita amalkan setelah selesai Idul Adha ini. Salah satunya adalah Nabi Ibrahim itu mendapat gelar dari Allah yang yaitu dengan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Kekasih Allah itu artinya orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu. Sayang Allah kaya. Anak kita bakal disayang oleh Allah. Sebab nanti Bapak Ibu di akhirat ada orang yang dimasukkan Allah ke dalam surga. Ada orang yang dibanangkan Allah pula di dalam neraka. Tentu ada sebabnya masing-masing. Kalau ada sebagian orang dimasukkan Allah ke dalam surga, sebabnya. Kalau ada orang yang dimasukkan Allah ke dalam neraka, pula sebabnya. Tugas awak mencari sebabnya. Mencari sebab orang masuk neraka supaya kita jangan sampai masuk neraka. Mencari sebab orang dimasukkan Allah ke dalam surga supaya kita nanti masuk dulu ke dalam surga. Ini mau tanya ke ibu Allah. Sebab orang dimasuk Allah ke dalam surga di akhirat. Itu sebabnya. Ini sabab kalau nak tahu dia apa, masuk surga sababnya nak beda. Orang dimasuk Allah ke dalam surga itu sababnya Allah sayangkannya. Kan ibu? Dan mengecian sayang Allah memasukkan awak dalam surga Nabi. La yudkhilu ahadan minkum amalul jannah wa la yujiruhu minan nar wa la ana illa bi rahmatillah. Jadi Nabi, tidak akan masuk surga kalau kamu mengandalkan amal ibadah. Kamu tidak akan selamat dari neraka kalau hanya mengandalkan amal soleh. Dan aku jadi Nabi tidak masuk surga je amal ibadah lo. Tapi juga apa masuk surga? Illa birahmatillah. Karena kasih sayang Allah. Ini sayang Allah unan kita cari. Baca cara awakku keri sayang Allah, di mana kita cari sayang Allah? Sebab orang masuk surga karena Allah sayang. Maka seorang sahabat yang bernama Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya Allah itu sengaja menyembunyikan sayangnya di dalam ketaatan kita. Jadi sayang Allah itu di mana bersembunyi? Di dalam ibadah. Lalu siapa dapat sayang Allah, maka beribadahlah. Karena di situ sayang Allah ada. Oleh karena itu, karena sayang Allah ada dalam ibadah, ketika kita melakukan ibadah, tidak boleh awak memandang ibadah kusunan aku remeh, ketek biasalah, orang peraluan. Ini tidak boleh awak memandang ibadah kok ketek, kok gadang, kok penting, kok tidak.
Ibadah semuanya penting. Walaupun ulama fikih membagi iko wajib, ko sunat, ada ko makhdah, ghair makhdah. Tapi ketika kita melakukan, kita anggap semuanya penting. Karena kita mencari kasih sayang Allah. Karena Allah tidak pernah menyampaikan ibadah yang Allah sembunyikan sayangnya, maka awak tidak boleh meremehkan suatu ibadah. Karena kita tidak tahu, karena tidak lagi tahu, dek yang maha tahu. Dalam ibadah kita bisa mendapatkan sayang Allah. Bisa jadi dalam ibadah yang wajib, bisa jadi dalam ibadah yang sunat, bisa jadi dalam ibadah yang besar, atau bisa jadi dalam ibadah yang kita anggap kecil. Nah, di situ kita mencari sayang Allah. Kalau ada dapat sayang Allah, lalu buah dari sayang itu buah awakku dimanjuan. Manjo tu bukan dek kena sayang. Lihat ada orang memanjukan dek kena banci. Lihat ibu memanjuan cucu dek kena sayang ke cucu. Ano cucu konek main kudu-kuduan wane pinggang wala sakit wah. Tapi dek sayang ke cucu amazan suyo lah mau bawa cucu mengendong cucu. Kenapa? Karena sayang baturui kanaknyo anan katuju dino. Kenapa bamanjuan saleronyo, bamanjuan kehendaknyo dek kano sayang. Di kalau awak jangankan sayang dek manjo ni Allah, dimanjo dek urang saja nak tanggung sadangnya hati. Tapi ingat manjo tu dapet kano sayang. Ibu ambo dimanjo dek suami. Kecil laki kawak aman tak usah kerajau, tak usah sibuk, pokoknya bekerja ama duduk sana bagi cuba badak silah rumah santai silah anan teraga disabui saja kama kapai dibaca usit anan teraga nyoagi ya kama kapai raut nyo sabui silah dewa nyo wau arot sanang tu tidak boleh kerajau seketik alaju tidak tangguang sanang nyo hati. Apalagi kalau dimanjukan di Allah. Bantu Allah ku dimanjukan Allah nanti di akhirat buah dari sayangnya Allah kalah. Di dalam surga kan tak do kita bosoh mencari apa nak teragak nyawa. Tinggal takana di tibun Allah. Takana bodoh angai atibun Allah. Tak perlu ken kemari mencari nak. Kenapa? Awak ni manjuan dek Allah. Teragak makan buah langsung dari batang kayunya. Allah datangkan, Allah balikan pangkahnya katanya buahnya ke bawah. Oh susah awak mau ubahnya, Allah letakkan isinya di luar, kuningnya di dalam. Lihat di dunia. Ibu teragak makan durian. Kalau di dunia kan payah berbuka lu je pisau, kadang mau luku tangan mak. Kalau di akhirat tidak teragak makan durian, isinya di luar, kuningnya di dalam. Sambil bari yang makan durian langsung dari batangnya mengangung masih muncul baik masuk durian. Enggak. Bako itu mana karena awak dimanjuan oleh Allah. Kenapa? Karena awak lah disayangi Allah. Maka siapa yang akan masuk surga, carilah sayang Allah. Di mana sayang Allah dicari, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Nah, itu sama. Lalu yang kedua Bapak Ibu, ada orang yang dimasukkan Allah puluh ke dalam neraka. Kalau sabab, awak harus cari sabab. Orang masuk ke dalam neraka itu karena dia durhaka kepada Allah semasa di dunia. Disebut dengan maksiat. Bila orang kau dikatakan durhaka ke Allah, nak disuruh do Allah indak nabuh mengarajuan, yang ditagah Allah nyukarajuan. Itu neraka Allah. Allah itu tidak akan pernah murka kalau manusia tidak durhaka. Ini Allah itu tidak pernah murka kecuali awak dan durhaka. Cari lebuk nama Allah 99. Tak nak buruk nama Allah tu elok saja. Nama Allah tu menunjukkan sifat Allah. Elok sadualah. Tak ada Allah pemangih di sini dulu. Tak.
Tetapi kenapa Allah itu murka? Dek manusia durhaka. Jadi awak durhaka ke Allah, maka buahnya Allah agih dosa. Jadi Allah murka kepada awak dek kena kita ku durhaka. Kira-kira ni ada orang durhaka ke Allah. Adakah orang yang tidak mengarajun yang diperintah Allah? Adakah orang yang mengarajun yang ditagahnya Allah? Lain. Lain itu namanya durhaka orang tu Allah. Jadi kalaulah balabiah mana durhakanya manusia kepada Allah, maka Allah sengaja mempacali murkanya di dunia. Balabiah mana perangai mahin Allah. Allah nampak murkanya. Allah guliang batu kadang-kadang dari gunung Merapi. Mungkin bisa jadi Allah datangkan bencana itu dan sebagainya. Kenapa Allah sengaja mempacalian murkanya? Karena manusia lama kelebihan mana durhakanya kepada Allah. Kalau dia agak-agakan kan ya dosa yang tidak diperbuat orang ini. Langkau. Bara banyak anak durhaka orang gaib. Apalagi sejak lado hapi ke buah, lah tambah banyak orang durhaka orang gaib. Bara banyak suami istri durhaka ke laki. Lah bara lo banyak murid durhaka ke guru. Bara lo banyak orang zalim kepada istri, zalimnya kepada orang lain. Bara lo banyak orang berzina. Bara banyak orang buka aurat. Ada orang belaki dalam belaki lo. Bara lo banyak orang LGBT. Ada so dibaca lebu di kerajaan orang. Ada kelebihan mana durhaka manusia kepada Allah? Maka tidak salah Allah nampakkan kemurkaannya itu. Nah, semua itu dijadikan Allah kawak untuk peringatan. Ada hikmah dan kita ambil di atas kemurkaan Allah kepada Allah. Ya kan Allah magih kemurkaannya di dunia. Kamu indah kau orang dan membuat maksiat saja. Kau orang nenek lo Allah agih. Kenapa? Karena orang nenek lo kau nampak orang yang buat durhaka Allah nyu yang saya tak biasa. Itu kan anak awak. Nampak nombor dulu kesama tu penyuan biasa lah. Asal aja anak awak sen. Ada. Aku cuek-cuek dari maksiat orang tu. Aku awak kan naik ju, walaupun awak tidak mengaraju. Nah, supaya kita selamat dari murka Allah, maka jangan pernah awak mendurhakai Allah. Caranya jauhkanlah sadualah nan ditagah di Allah, kerajuanlah sebatas kemampuan nan disuruh di Allah. Itu selamat dari murka Allah. Karena Umar bin Khattab juga mengatakan Allah itu sengaja pula menyembunyikan kemurkaannya di dalam maksiatnya manusia. Jadi kalau awak bermaksiat, awak tuana nama cari-cari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di balik kita kepada kaji Bapak Ibu. Jadi sayang Allah kau perlu buat cari, karena sayang Allah membuat kita mendapatkan surganya Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu orang yang disayang Allah. Maka laki galakannya Khalilullah, kekasih Allah. Apa cara kita akan jadi Allah sebagai kekasihnya. Nah, ikutilah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Dan pertama ketika ditanya orang kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, li ayyi shay'in ittakhadha Allah khalilan. Ya Ibrahim, apa rahasianya engkau dijadikan Allah sebagai kekasihnya? Dijawab Nabi Ibrahim. Yang pertama kecil Nabi Ibrahim, akhtartu wa amarallah ala amri ghairi. Ambo dalam bidang Quran, ia lebih mengutamakan urusan ambo kepada Allah dari urusan yang lain. Urusan kepada siapapun, urusan yang paling utama, yang paling kamu kaja itu urusan kamu ke Allah, dari urusan-urusan yang lain. Awak sedang menyabi padi di sawah, azan berkumandang. Padi ikut seketik tinggalnya selawih ikut ya. Ayo awak
Aliko lalu ko kerajo taujung sebentar lain. Dia ansu-ansu je kerajo. Padahal Allah sudah maibah oleh seorang aziz. Kalau ingin menjadi kekasih Allah, wak tinggal kerajo tu, pai wak bodua selesai bodua, penuhi panggilan Allah dengan cara melaksanakan solat. Aku namanya panggilan Allah. Dia wakan tidak dengan suara azan tu. Di kolah ko karajo panjang bah. Ado nang pura-pura nak terang leyo. Ado nang pura-pura peka ado jo. Ya kalau cinta ingin merapaikan kasih sayang Allah, diutamakan Allah kuat. Apapun situasi kondisi awak, barajolah sibuknya awak melayani orang belanja. Baralah jalan lawe sawah nani sabi, baralah gadang karajo nang kada doi. Kalaulah tiba panggilan Allah, tinggal sadualah tu baduklah ke Allah. Kalau you awak ingin menjadi kekasih Allah. Jadi contoh Nabi Ibrahim. Di gadang cinta ni mengharapkan kasih sayang Allah, dak tanggung-tanggung dak masyarakat yang berkorban mengorbankan hartanya. Kan disebut oleh ulama dalam kitab, korban Nabi Ibrahim itu 1000 ekor kambing. Itu nak ekornya saja je kambing no. Kalau ekor kambing marah sepanjang kurang. 1000 ekor kambing, 300 sapi, 100 unta. Apa banyak? Di saking banyak Tuhan, fata'ajibuna suwal malaikah. Manusia dan malaikat-malaikat di masa itu takjub kau kagum. Kalau dewa takjub kau bunyi orang mancing balik. Masya Allah. Itu kan takjub. Kalau mencari ceh itu itu isyarat masya Allah takjub. Indah manusia saja kagum, malaikat pun kagum. Dekanu banyaknya Nabi Ibrahim mengorbankan hewan ternaknya. Tapi aja Nabi Ibrahim, ya ayyuhana suwal malaikah, kullu ma taqarraba bi laysa bisana indi, wallahi law kana ibnun lazbauna fi sabilillah. Oi manusia, oi malaikat, kagum kalian mencari korban namu banyak. Alibara lagi kecil seketik baru. Jangankan harta bando, jangankan hewan ternak. Wallahi demi Allah, kalau ambo dikasih Allah anak, lalu Allah perintahkan ambo untuk korbankan anak, ambo korbankan jiwa demi cinta dan taatku kepada Allah. Boyang dia dapat anak surang lu le payah lu dapat uang. Oh enggak. Petang pagi siang malam bermunajat kepada Allah di Ardul Muqaddasah di Palestina tu. Dalam munajat ani baca Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Itunya baca terus. Tada ngalah dek Siti Sarah. Mana Sarah deh cara bagi keturunan kau dah. Nambo komandua kecil Sarah. Caranya udah minta anak jo namu mandua. Itu nak mungkin dapat doa. Enggak. Apa cara mewujudkan keinginannya? Dicarilah bini dan dikurang aja ditambah jadi. Kan jadi kecil Siti Sarah aja dikurang ditambah jadi kurang jadi. Artinya ambo aja dicarain oleh ambo cari si tambahnya cile untuk mewujudkan doa Nabi Ibrahim. Aku mau cari Siti Hajar. Enggak. Ape anak. Tapi di kuasanya Allah si Hajar mahajat si Ismail, si Sarah nama dua cakap, satu lu mahajat di sini. Anu Hajar mahajan si Ishak. Cakapnya mandua itu. Tapi setelah si Hajar bersama Nabi Ibrahim dapat keturunan, si Sarah dapat keturunan. Enggak. Akhirnya datang perintah Allah mengorbankan anak. Mananya korbankan anak. Kenapa? Baitu banalah cinta dan taatnya Nabi Ibrahim pada Allah. Awak kadang untuk berkorban debuk banyak agak-agak.
Bu satu kurban tahun gini bu. InsyaAllah lah catik si nama dulu. Sudah catik nama dulu buat. Agak-agak awak banyak pengenai bisikan-bisikan setan. Bu, yang satu lu kurban kadang piti 7 juta lebih rumah. Encak bu pergi ke toko Hasan Basri itu beli yang cincin ngunyang tangan santia. Lamu memakainya. Kurban harus sudah kurban dapat bagi dapat segini ketik. Bagi ke orang, itu hilang sih. Tamakanlah ambian bujukan saya setan tibu hari kecil 1000 pitinya alun ibu namulah nih maaf saya jadi tahun kini banyak lon peraduah lain kali lah bagak siagak akhirnya awak batal lah menunaikan kewajiban yaitu berkorban karena banyak bagak-bagagai tengok sampai Nabi mengatakan mangkana lahu siapa yang punya kemampuan mangkana lahu nyolah punya kemampuan falam yudahi tetapi nyo damuah mengarajuan yang kurban takui piti kurang atau berkurang senyo nyo ceremehkan nyo ringankan perintah kurban fal yamut insa'a yahudiyan atau nasrani nanti dia khawatirkan kata Nabi matinya kalau tidak Yahudi Nasrani orang yang meremeh-remehkan perintah kurban akan sunnah doa itu meremeh-remehkan dulu enggak jadi Bapak Ibu cuma memuliakan Allah ini yang pertama lalu yang kedua Bapak Ibu rahasia kalau ingin kita menjadi kekasih Allah versinya Nabi Ibrahim yang kedua adalah wa ma ahtamantu bima takfilullah kecil Nabi Ibrahim ambo dalam bidi koyo ndak pernah rusuh Allah indak pernah rusuh indak camai indak pernah takui ambo terhadap segala sesuatu yang sudah dijamin Allah untuk ambo sesuatu yang telah ditanggung oleh Allah untuk ambo ndak rusuh yang dirusuhkan yang alun ada jaminan Allah kawali yang telah dijamin Allah untuk awak wa ma min dabatin fil ard illa Allah rizquha rasaki kolah jamin Allah orang banyak rusuh masalah rasaki masalah isi sakwih ku banyak rusuh padahal pitih leyo cuma lah rusuh nih li sadang sampai akhir bulan asiku tinggal nah urangan bapiti saja rusuh jo kalau pitihnya kurang apalagi orang tak pitih padahal itu kan bahagian pada rasaki dikata Nabi man asbaha li umur dina hazinan faqad asbaha sahitan Allah siana di pagi-pagi ku rusuh hatinya camehnya yang cameh adalah perkara-perkara dunia maka sesungguhnya dia adalah orang-orang yang murka kepada Allah. Awak kalau rusuh perkara dunia termasuk orang yang murka kepada Allah. Kenapa? Karena lam yasbir alal balai menunjukkan di dalam hati orang itu tidak ada rasa sabar di atas ujian diberikan Allah. Walam yu'min biqadarihi dan dia menunjukkan bahwasanya dia tidak beriman dengan ketentuan dengan kadarnya Allah Subhanahu wa taala. Jikalau soal rezeki di dunia kau jangan rusuh. Jangankan kita Bapak Ibu hewan-hewan yang berkeliaran itu saja ada rezeki. Contohnya buruang jago lalu di tetang kayu tu tu nak tentu dino di marah saki kerja pui di ma kado dapat makan sari dak tentu dino di ma matang kayu buah di ma padi urang masak dak eleh dino tetapi tambang lanu dari satu rantia ke rantia yang lain dalam usaha dalam berikhtiar mencari saki Allah pagi parinya kosong pulang biko parinya kanyak itu secuari kenapa rasakinya lah dijamin Allah apalagi kita manusia jago lalu beruangku cepat toa atulah tahu di mana saki kerja jampui nang ke sawah atulah tabayang aku kebagi sawah di bunuh saki nang ke pasar lah jale ke kantua lah jale arusuhnya baru anda akalah lawak dari buruang maka nan dirusuhkan itu pakaro yang adu jaminan Allah kawan kalau dunia sudah dijamin Allah jangan rusuh berusahalah sebatih bisa selebihnya pulangkan ke Tuhan Allah
Tapi dan rusuh awak pakaro akhirat kalau anu jaminan Allah kawak keselamat atau tidak. Kalau akhirat tu alun anu jamin, oh bu, besok masuk surga alun anu jaminan Allah tu. Walaupun nak setiap mana beribadah. Enggak. Karena urusan akhirat belum ada jaminan Allah kawak selamat atau tidak, maka awak lah yang kemenentuan warna itu awak di akhirat. Kasanang awak atau kesusah. Kecik orang pekubuh kalau you warna sonang di akhirat, baulah banyak-banyak yang kamu nyonangkan. Oh, dah ingin susah, tinggalkan sadualah yang kamu menyusahkan awak. Nasib awak di akhirat, awak surahlah yang kemenantuan. Kini ko kita ingin bernasib baik di akhirat, banyaklah beramal baik di dunia. Dah. Amakonan kemenantuan badan diriku kesenang atau kesusah nanti di akhirat dipulangkan kawak surang-surang. Jadi kini dikarenakan Allah untuk badan diriku ajan sibuk dia mengana orang lupa mengana diri, disibuk magai nasib orang lupa nasib badan diri awak agai je lah orang karena je lah nasib orang tapi dia lupa nasib awak. Aku ni sibuk magayana sampai diri lupa magai nasib surang. Sampai nak solat, sampai tinggal ibadah. Dek kalau sibuk mauri-uri orang. Aku sibuk mauri orang lupa mauri diri lu. Tak. Jadi kalau awak kau baik di dunia banyak orang akan memikirkan awak. Tapi kalau mati ibu sia kira-kira kadaroi akan memikir pada diri kau sia. Nan kamu nolong awak, nan kamu mengana untung pada diri awak sia kira kalau awak lah mati. Oh awak kayo ustaz banyak kawan awak. Nyo di dunia mu itu. Kalau kayo banyak orang nan dake awak. Kalau banse jauh orang lewat. Jangan kan orang lain dun sana saya menjauh lewat kalau banse ini. Tapi kalau kayo orang yang dak dun sana mengaku dun sana nyo kawak. Oh tu dun sana dia tu padahal dak ada hubungan pun. Kenapa orang merabui mengaku dun sana dia awak kayo. Kayo di dunia aku sabuh relasi awak. Beralih awak dia buah 5 kilo karangan bunga. Modern timbal balik tepi labuh. Jangan satu orang lewat melongong orang Malaysia beralih mengkuwana kayu rumah. Enggak 5 hari membaca karangan bunga itu tak selesai orang lewat di sini. Dek saking banyaknya. Kan banyak mungkin aku jutaan relasi awak kaum kerabat. Anu kau kerabat nak ke awak. Tapi kalau lah mati sebanyak itu orang nak ke di dunia, kira-kira dia ada nan mangana nasib untuk berdiri di kubur. Paling-paling kalau mati ibu datang ke rumah awak, tanah karangan bunga di sini. Innalillahi rajiun ikut balasan kawan, turut berduka. Seperti itu kan. Aku di grup ikut ibu kadang-kadang stiker saya masuk aja. Ada tulisan orang saya masuk. Padahal kawan nak ke wah. Nah, apa tiap orang indah adu ni. Jadi kalau itu sian nak mengana untuk menadi dia wah surang. Miloro kini ko ketika itu kalau mati jandaru Allah orang katakan awak dah boleh. Dak cayo ibu matilah. Kalau cayo buat. Awak sih merasa gini. Kan banyak awak punya kawan nanake mungkin kawan sama mengalih, kawan sama permainan, kawan sama sekolah. Lah banyak kawan tu meninggal. Tapi pernah awak tekanan nasi kawan dikubur. Ni maaf kawan dia dikubur tu yang 10 tahun dia lewat meninggal. Dia menaman di sini. Dia tu tekanan. Apa itu mula awak? Bangko ah. Penjen orang kocok pelangkin mana dirinya. Kalau lah pai bu indah do kocok pelangkin mulai. Hilang no. Maka awak dan kemenantuan masa depan awak akan awak sedang. Oleh karena itu gigihlah awak beramal karena dalam rangka menentuan nasib elok masa depannya kan. Nah, jadi itu yang kedua sebab Ibrahim Nabi dikasihi Allah karena dia tidak pernah rusuh. Jika awak ingin menjadi kekasih Allah, jangan pernah rusuh perkara dunia, rusuhlah perkara akhirat. Apa ya? Kenapa kita tidak boleh rusuh perkara dunia?
karena dunia kolar dijamin Allah Ta'ala tinggal awak bosok, tinggal awak mengaki-ngaki sila. Ibarat ayam mengaki sila. Dapat rezeki. Lalu yang ketiga kata Nabi Ibrahim, wala ta'asyatu wala ta'adiyatu ma'adhaif. Ambo kalau dalam hidup kohang, ia tidak pernah ambo makan baik, makan pagi, makan petang, makan siang, makan malam, kecuali makan kalau ada orang nak namuh makan dia mau baru mau makan. Begitu Nabi Ibrahim. Ia tidak akan makan melawan aja litaknya. Kalau tidak ada orang yang akan makan dia, dia tidak makan, dia tahan. Oh, dia cari dulu orang kalau buat nasi lah ke tengah, oh dia nawai. Tapi orang nan makan nyawa dak do tamu datang dia tunggu dak do. Kita parui nyo cari orang dulu. Sekedar majak ke rumah untuk makan masamu. Sekian mil nyo cari itu mantu dah Ibrahim tuan. Awak jangankan kamu cari orang diajak makan. Datang orang awak sedang makan, nimba orang Assalamualaikum. Baik nak kanak. Yang silah. Kau satu makan dah sedang sambal awak. Lah datang na orang ke rumah tu alam tentu namuh kita jalankan. Apalagi kita mencari orang kerja lambuh turun di bawah rumah untuk makan. Pantaslah Nabi Ibrahim itu menjadi kekasih Allah. Baitulah sifat dermawannya, sifat pemurahnya Tuhan. Tidak. Maka salah satu amal yang sangat diperhatikan Nabi itu adalah amal sedekah. Ini sangat diperhatikan Nabi. Apa rahasia? Karena salah satunya Allah sabut dalam Al-Quran, dalam surat Al-Munafikun ayat yang ke-10, orang kalau nanti mati kecil Allah, nan jadi buah pangana yang jadi angan-angan kadi kerajonnya adalah fa'as sedekah, yaitu amal sedekah. Amal sedekah lakamat dia takana juga bersedekah. Fayaqula rabbi laula akharatani ila jalin qarib fa'asaddaqa wa kum minas solihin. Itu ayat. Ada apa orang nak mati kok sedekah nan takana. Kece Ibnul Qayyim Al-Jauzi dekano rahasia sedekah tu buah dapat meringankan beratnya beban sakaratul maut. Jadi sakaratul maut itu baik. Enggak mengecek baik itu Nabi, bahkan Nabi pun merasuk baik dulu. Contohnya ketika Nabi dalam sakaratul maut, lalu Nabi mengadu kepada Jibril, ya Jibril, ma'asudu miraratil maut. Ya Jibril, alangkah sakitnya padiahnya mati putra sudi dia. Yo bana padiah, yo bana sakit. Tapi ketika Nabi merasakan bagaimana bareknya sakaratul maut, di dalam suasana barek itulah, dalam merintih itulah Nabi menyempatkan untuk berdoa kepada Allah. Doa Nabi, Allahumma hafif ala ummati fi sakaratil maut wa syakil alayya. Ya Allah, tolong ringankan sakarat umat ambo ya Allah. Nak kata lo umat ambo kalau mudeku sakit sakaratul maut, tolong ringankan ya Allah. Wasakil alaya, bareklah ambo ya Allah. Biarlah mu nak menanggung sakarat umat ambo tu jangan umat ambo ni. Sakarat tu kan kecil orang lah cece ambo tu nan sakarat. Oh ya, dia ditik ambo kapai tu. Tuan, nak tanggung barek tuan. Nabi merasa itu. Tapi Nabi dia cintonya kawak lah mode itu barek Nabi mati ya. Tapi Nabi mendoa ya Allah untuk awak. Ya Allah, jangan barekan umat ambo tu sekarat. Ringankanlah sekaratul umat ambo ya Allah. Bareklah kamu. Biarlah mau menanggung daripada anak ambo. Daripada umat ambo. Itu kan dia cinta Nabi kawak. Awak nak cinta karena anak kau sakit kareh. Ayan awak, ya Allah, kau dapat pindah salah sakit anak kau, biarlah mau menanggung ya Allah. Itu ibu. Itu ibu kalau sayang anak kau ketik sakitnya. Ibu yang jadi tak sampai hati ama kau keluarlah rintian hati ya Allah. Kau dapat pindah sakit anak kau kamu, biarlah mau menanggung jangan anak kamu. Itu kan dia sayang. Itu sayang anak. Oleh itu kalau kim dia itu
lakiku mampu sakit gigimu, mampu ya Allah, ya Allah. Aina ya Allah. Pindahkanlah sakit gigi laki itu kamu biarlah mau menanggung ya Allah, cak laki yang mau leleh. Ya dah begitu. Lain. Anak sayang bukan laki yang mau leleh. Oh ya. Amor itu Nabi kawan. Ya, jadi salah satu rahasianya adalah meringankan beratnya sakaratul maut. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah Nabi yang sangat dermawan. Bawa yang di siana ada orang muda itu mencari orang majak makan ke rumah. Buat cari kalau buah doa hanya sekedar diajak ke rumah untuk mengawani makan. Nah, lalu yang terakhir Bapak Ibu. Nabi Ibrahim itu adalah orang yang tawakalnya sangat tinggi. Nah, contoh. Ketika Nabi Ibrahim dihukum oleh Namrud dimasukkan ke dalam api, lalu dikabik tangan di kakinya, diambuang ke dalam api, itulah. Lalu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Doanya karangan. Doa Nabi Ibrahim dimasuk orang ke dalam api. Ibu kalau dapat doa kau boleh mencuba di rumah. Itu api kadang membuat api insya-Allah ni. Ben Ibrahim dapat doa dari ibu doanya. Ada dapat apa mencuba? Allahumma antal wahidu fis sama wa ana wahidu fil ard. Laisa hadun ya'buduka ghairi hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Itu doa Nabi Ibrahim dimasuk orang dalam api itu. Ya Allah, Engkau Esa di langit dan Amo surang di bumi, ya Allah. Kalau Amo dimasuk orang ke dalam api, lalu Amo mati, Amo jadi abu, jadi arang, lain syahadun yang berukah. Dan orang kenyamah Engkau di dunia, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka sebaik-baik sampai menyerahkan urusan hanyalah kepada Allah. Allah selesai Nabi Ibrahim berdoa, datang Jibril. Kata Jibril, ya Khalilullah, mana alaka hajah. Anak bisa den tolong ni gini kau. Kau engkau minta, mau engkau ketabang, mau bau kau tabang. Kira-kira anak bisa den tolong engkau. Kecik Jibril kepada Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim menjawab, fama ilaika. Ya Jibril, kalau engkau mau tak ada butuh pertolongan. Kenapa? Karena lah menyerah dirinya ke Allah. Kau tak butuhnya makhluk lain. Tak butuh pertolongan engkau roh. Padahal lah mangku buahlah takabik tak bisa memangale. Datang pertolongan Jibril tapi tak buahnya menerima. Kenapa? Ambo fa'ama ilaika. Ambo tak ada butuh pertolongan engkau. Karena Nabi Ibrahim sudah menyerahkan dirinya kepada Allah. Lalu kecek Jibril, kalau engkau tidak butuhkan pertolonganku, fas'al rabbaka, mintalah engkau ke Tuhan engkau. Lalu jawab Nabi Ibrahim, hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Ya Jibril, Allah Tuhan Nabi telah tahu yang kamu butuhkan kini itu Allah telah tahu. Tak nak meminta mana ke Allah, Allah telah tahu. Kira awak sakit, kira anda awak inginkan sakit itu tahu Allah. Anda awak inginkan sedang sakit. Sehat. Tahu tak Allah awak ingin sehat? Dia tahu. Kau tahu tak awak? Awak bangsa, Allah tahu keinginan awak kalau bangsa. Inginkah? Kayak awak susah, keinginan kalau susah. Allah tahu bahasa ingin bahagia. Nabi Ibrahim itu, Amba nak meminta ke Allah, Allah telah tahu. Anda membutuhkan kini. Kalau Amba mudeko kondisinya, Amba tak kabeh jadi masuk orang ke dalam api. Indah pada mau meminta ke Allah. Allah Ta'ala tahu Anda menginginkan. Mana? Kenapa muda itu jawab? Baitu banalah tawakal Nabi Ibrahim kepada Allah. Amaku awak tawakal awak tak sampai seitu dulu. Itu makamnya tinggi. Tawakal awak kau adalah bakarajo sebagai kemampuan. Berdoalah kepada Allah. Selebihnya serahkan ke Allah. Itu nan tawakal awak. Menyerahkan hasil usaha awakku ke Allah. Nah, itu makom awak. Jadi serahlah boleh-boleh ke Allah. Pada kerajaanmu, kamu serah ke Allah. Kalau kayo Allah ayo dulu. Kalau kemakan begini itu tibono Allah rezeki. Nunggu si rumah buah. Ada dua kerja usaha. Itu tak makam awak dulu. Siapa ya? Ia makam awak tu. Bau saulah sakwi tenaga. Berdoalah kepada Allah. Kemudian sarahkanlah hasilnya ke Allah. Bara nanti bo itulah disebut dengan takdir Allah. Takdir Allah. Di kalau menyerah boleh-boleh ke Allah, itu makamnya Nabi Ibrahim. Nah, itu namanya tawakal yang hakiki. Maka sampai macam rahasia itulah.
yang harus kita kunyah-kunyah dan kita bawa somnya amalkan dalam kehidupan awak, supaya kita bisa mendapatkan yang namanya Khalilullah, menjadi kekasih Allah. Menjadi kekasih Allah itu artinya adalah menjadi orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan yang kita sampaikan pagi ini ada manfaat dan faedahnya. Ilmu yang kita dapat mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk mengamalkannya, sehingga kita benar-benar menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sudahi dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.